Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi. Oke, berikut nama anggota kelompok kami. Ada Vivi Ida Isna Nuraini dengan NIM 2120201028, Lucy Indri Fauzia dengan NIM 2120201046, dan M. Evan Firzatuwoye dengan NIM 2120201054. Dan saya sendiri, Firdausil Zana dengan NIM 2120201012. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama Pancasila sendiri terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara. Mengatur bagaimana sesuatu sistem itu dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Seperti yang tercantum dalam Pancasila sila 1 sampai dengan sila 5. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Saya ambil contoh dari pengertian Pancasila sebagai ideologi dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya kita sebagai makhluk yang bertoleransi tidak dapat memaksa kehendak seseorang memeluk agama lain, memaksa mereka untuk masuk ke agama yang kita anut. Selanjutnya, hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah sesuai dengan nilai Pancasila sila 1 sampai dengan sila kelima, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vivi Ida. Saya Vivi Ida Isna Nuraini, NIM 2120201028. Saya akan menjelaskan makna Pancasila sebagai ideologi. Pertama, sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, dan menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan, sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Lalu, pandangan para ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai ideologi. Pertama, Soekarno menyampaikan bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok Pancasila di Indonesia ini bersatu. Kedua, Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995
mengemukakan bahwa Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik yang hanya dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari ideologi lainnya. 3. Negarawan atau negara mengungkapkan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat masif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri. Nama saya Lucy Indri Fauzia dengan NIM 2120201046. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama yaitu mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita. Menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. 4. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Nilai Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama yaitu nilai dasar, artinya sila-sila Pancasila bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Sebuah nilai yang mendasar yang relatif tetap dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental. Artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai-nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai praktis, artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan nilai instrumental dalam bentuk nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dalam perwujudannya, nilai praktis bersifat abstrak, misalnya saling menghormati, bekerja sama, dan kerukunan antar sesama. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme dan komunisme. Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia. Namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Secara kausalitas, Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religius. Fungsi pokok Pancasila yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai negara, Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental. Dengan demikian, Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam ideologi Indonesia. Yang kedua, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, artinya kedudukannya paling tinggi dalam penyusunan aturan-aturan di Indonesia. 3. Sebagai pandangan hidup. Nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara. 4. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya merupakan kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia. 5. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari hasil musyawarah para pendiri bangsa dan negara atau founding fathers. Keunggulan dan kelemahan ideologi Pancasila. Keunggulannya yang pertama yaitu memiliki sikap positif yang dimiliki ideologi-ideologi lain yang di dunia. Yang kedua, membela rakyat.
Yang 3, peran serta negara tidak membuat rakyat menderita. 4, seluruh komponen masyarakat saling memiliki keterikatan. 5, bersifat terbuka. 6, memberi kebebasan kepada rakyat. 7, menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain. Kelemahannya terlalu ditinggi-tinggihan. Kelemahan Pancasila dibandingkan ideologi lain sangatlah sulit untuk dicari, karena Pancasila sendiri mengambil segala hal positif yang ada dalam setiap ideologi yang ada. Untuk bangsa Indonesia, Pancasila memang sudah tepat apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa. Hanya saja cara pengamalan bangsa kita saat ini terhadap Pancasila sudah salah kaprah. Segala sesuatu yang menjadi makna atau nilai Pancasila tersebut seakan-akan sudah tidak ada lagi, dan praktek untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan mulai memudar. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firza. Saya Muhammad Evan Firzatullah Yakuta, NIM 2120201054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi liberalisme, ideologi komunisme, dan faktor-faktor yang mendasari Pancasila disebut sebagai ideologi. Baik, yang pertama yaitu ideologi liberalisme. Munculnya ideologi liberalisme dilatar belakangi oleh situasi di Eropa sebelum abad ke-18 yang diwarnai oleh perang agama, feodalisme, dominasi kelompok aristokrasi, dan bentuk pemerintahan yang bercorak monarki absolut. Terdapat beberapa prinsip dasar yang melandasi liberalisme, yaitu individualisme, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan, serta utilitarianisme. Kelebihan ideologi liberalisme. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Hal ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam perekonomian. Tiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. 4, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena barang-barang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. 5, kontrol sosial dalam sistem pers berlaku secara bebas. Berita-berita ataupun ulasan yang dibuat dalam media massa dapat mengandung kritik tajam, baik ditujukan kepada perseorangan lembaga atau pemerintah. Masyarakat dapat memilih politik. Yang keenam, masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Kemudian kelemahan ideologi liberalisme. Yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Hal ini dikarenakan persaingan bersifat bebas, di mana pendapatan jatuh kepada pemilik modal ataupun majikan, sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. Kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. 3, sering munculnya monopoli yang merugikan masyarakat. 4, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahpahaman budaya oleh individu yang sering terjadi. 5, karena penyelenggaraan pers dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah sulit untuk mengadakan dan memberikan kontrol, sehingga pers sebagai media komunikasi dan media massa sangat efektif menciptakan gambaran di masyarakat sesuai misi kepentingan mereka. Kemudian ideologi komunisme pertama kali diterbitkan pada 18 Februari 1848 berasal dari Manifesto Kommunistische. Pada saat itu, paham ini menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia. Pada abad 19, komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang menjadi bahan pembenaran mengenai paham kapitalisme. Di masa itu, paham ini lebih mengedepankan ekonomi, hal itu menjadikan petani atau buruh menjadi bagian dari produksi. Di masa selanjutnya, muncul beberapa faksi internal di paham komunis ini. Karena adanya perbedaan teori dan cara perjuangan dalam pencapaian tujuan, yaitu masyarakat sosialis untuk berubah menjadi masyarakat yang disebut masyarakat utopia, yang didapatkan oleh penganut komunis teori dan komunis revolusioner. Di Indonesia sendiri, paham komunis ini berhubungan orang-orang yang pernah bergelut dengan politik dari Belanda. Beberapa di antaranya adalah Snevely, Brixma, dan Tan Malaka.
Keunggulan ideologi komunis. Pertama, paham komunis ini mempunyai suatu kebijakan bahwa perekonomian diberikan seutuhnya ke tangan pemerintah seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, tingkat pengangguran, dan keburukan perekonomian lainnya. Dua, pemerintah yang menjadi penentu perencanaan kegiatan produksi sehingga pasar dalam negeri dapat berjalan dengan lancar, karena pengendali hanya satu sehingga tidak ada perbedaan pendapat saat mengatur perencanaan kegiatan. Tiga, sudah melakukan distribusi pendapatan. Kemudian yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi, karena semua kegiatan diatur langsung oleh pemerintah yang mempunyai pandangan ekonomi lebih luas. Kemudian kekurangan ideologi komunis. Satu, pers menjadi alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis kepada masyarakat. Kedua, menonaktifkan intensif individu karena semua kegiatan diatur oleh pusat. Tiga, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Empat, masyarakat tidak mempunyai kebebasan dalam memiliki sumber daya. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Yang pertama, Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa. Kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang terakhir, Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.